adik-adik, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Lausa Rahel di Sekolah Minggu GKY Palembang. Nah adik-adik, wah coba lihat Lausa hari ini ada di mana ya? Iya, di Taman Bunga. Wah bagus ya bunga-bunganya. Ada burung yang cantik juga nih di atas Lausa. Wah, kira-kira siapa yang menciptakan burung dan bunga-bunga yang cantik ini ya? Benar, Tuhan. Tuhan membuat burung yang cantik dan bunga juga yang cantik. Dan Tuhan juga mengasihi ciptaannya loh adik-adik. Burung Tuhan beri makan setiap hari lewat tumbuhan yang ada. Bunga-bunga juga dia Tuhan kasih, wah baju yang cantik ya. Bunga-bunga itu cantik kan adik-adik? Ya apalagi kita juga ciptaan Tuhan, pasti Tuhan juga mengasihi kita kan? Oke, karena pagi ini cantik sekali dengan bunga yang cantik dan burung-burung yang cantik dan adik-adik di rumah yang cantik dan ganteng, yuk Lausa mau ajak kita pujikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Adik-adik boleh berdiri dong. Yuk ikuti Lausa yuk. Oke. Tepuk tangannya adik-adik. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Lebih semangat lagi yuk adik-adik. Lagi ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Yeay! Oke, wah adik-adik semangat sekali pagi ini. Boleh duduk adik-adik. Kita mau jalan-jalan setelah ini adik-adik. Ya, jalan bersama Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya Lausa mau ajak kita berdoa. Oke? Yuk kita sama-sama berdoa untuk membuka sekolah minggu kita. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami senang bisa kembali berkumpul dalam sekolah minggu. Sebentar lagi kami akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh disenangkan lewat pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik. Tadi Lausa bilang kita mau jalan-jalan kan? Coba kalau mau jalan-jalan berdiri lagi dong. Berdiri. Oke, kita mau berjalan bersama siapa? Tuhan Yesus ya. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berjalan, Tuhan Yesus selalu ada. Baik dalam kita waktu suka, waktu senang, atau duka saat sedih. Kita tetap berjalan bersama Tuhan Yesus ya adik-adik.
Siap? Oke, yuk kita nyanyikan pujian Jalan Serta Yesus. Ikutilah saya. Setiap ada kata jalan, kita balik badan. Oke? Oke, siap. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Masih kuat berjalan adik-adik? Yuk jalan lagi bersama Lause. Siap ya? Oke. Ayo adik-adik. Jalan serta Yesus, balik. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, serta Yesus selamanya. Hore! Oke, wah senang sekali adik-adik kita bisa berjalan bersama Tuhan Yesus. Oke, sekarang adik-adik boleh duduk rapi ya, karena kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita mau duduk tenang, kita mau persiapkan hati kita sambil kita mau menyanyikan lagu firman Tuhan ku dengar. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sikap doa yang baik ya adik-adik. Subur dan berbuah lebat. adik-adik, langsung saja kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, kami sudah memuji Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, supaya kami bisa duduk tenang dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar?
Wah, sudah lama ya nggak jumpa sama Lause rasa-rasanya. Teman-teman, adik-adik semua juga udah lama kayaknya nggak ke gereja. Tapi Lause yakin adik-adik semua itu adalah anak-anak yang tetap jadi anak-anak yang rajin ya, yang sekolah juga kerjain PR, rajin ya, rajin belajar, juga kerjain ujian itu baik nilai-nilainya. Wah, puji Tuhan ya. Lause yakin kalian adalah anak-anak yang baik. Tapi adik-adik, pernah tidak? Karena kita tahu kita anak-anak yang baik, kita anak-anak yang pinter, kita anak-anak yang rajin, sehingga ketika kita buat PR, kita ngerasa kita bisa. Gak harus berdoa, kita kerjain PR kita tanpa berdoa. Kita gak minta tolong sama Tuhan di dalam doa. Terus juga waktu kita ujian, karena kita merasa kita bisa. Ya kan, kita udah belajar, dan kita merasa kita bisa jawab semua jawaban itu. Jadi kita nggak mau berdoa sebelum kita kerjain ujian kita. Wah, pernah nggak adik-adik? Jadi anak yang pinter itu baik, jadi anak yang rajin itu juga sangat baik. Tetapi kalau kita jadi anak yang lupa untuk berdoa, minta pertolongan Tuhan, itu tidak baik. Lause tahu dari mana? Tahu dari Alkitab. Jadi di dalam Alkitab adik-adik, ada satu tokoh namanya Simson. Pernah dengar? Simson ini orangnya kekar badannya tinggi, besar. Dia yang paling kuat di Israel waktu itu. Ya, Tuhan sengaja memberikan Simson di Israel itu untuk melindungi orang-orang Israel dari orang-orang Filistin. Ya, waktu itu orang Israel dan orang Filistin itu selalu perang. Orang-orang Israel selalu diganggu sama orang-orang Filistin. Jadi Simson itu ditaruh Tuhan lahir di Israel untuk melindungi orang-orang Israel dan membebaskan orang-orang Israel dari gangguan orang-orang Filistin. Jadi Simson ini kan punya kekuatan super ya. Dia itu kayak superhero, kayak Hulk gitu loh. Zaman dulu itu semua orang ditaklukkan sama dia. Berantem sama Simson gak mungkin menang. Mau ribuan orang datang di hadapan Simson, orang Filistin datang di hadapan Simson, Simson tetap menang. Saking kuatnya Simson itu, orang-orang jadi takut sama dia. Tetapi adik-adik, meskipun Simson adalah orang yang kuat, dia bukan orang yang takut akan Tuhan. Simson bukan orang yang berdoa sebelum berantem, dia nggak berdoa sama Tuhan. Karena dia tahu dia kuat gitu. Tuhan sudah kasih dia kekuatan dari lahir. Dan dia tidak pernah berdoa. Nah, sampai suatu ketika adik-adik, Simson jatuh di dalam dosa. Simson dijebak. Ya. Jadi orang-orang Filistin waktu itu bingung. Kok Simson ini bisa kuat banget ya? Pasti ada rahasia dari kekuatan supernya Simson. Maka dikirimlah seorang wanita yang mendekati Simson waktu itu. Jadi Simson kalah sama cewek waktu itu. Ya, Simson ditanya sama cewek itu namanya Delila. Delila nanya sama Simson, Simson, apa sih rahasia kekuatanmu? Kok kamu bisa punya kekuatan super kayak gitu? Lalu Simson yang lupa dengan perintah Tuhan bahwa jangan kasih tahu rahasia kekuatanmu itu apa. Tapi dia kasih tahu waktu itu sama cewek ini. Wah, Simson langsung kalah ya. Simson kasih tahu bahwa rahasia dari kekuatan supernya adalah rambutnya. Kalau rambutnya dipotong, kekuatannya hilang. Di waktu itu Delila langsung kasih tahu dengan tentara-tentara Filistin. Ketika Simson tidur, rambutnya Simson itu dipotong, lalu Simson jadi orang yang sangat lemah. Simson dipukul, ditangkap sama orang-orang Filistin dan Simson gak bisa ngelawan. Ya, sampai satu ketika Simson dibutakan sama mereka. Matanya itu dibutain adik-adik. Wah, parah ya. Jadi Simson gak bisa lagi melihat gitu. Sampai satu saat ketika Simson sudah berada di daerah orang-orang Filistin, Simson baru sadar ketika matanya tidak bisa lagi melihat. Dia baru sadar bahwa kekuatan
tolongnya itu sebenarnya datang dari Tuhan. Selama ini dia nggak pernah minta tolong sama Tuhan. Selama ini dia hidup tidak takut dengan Tuhan. Dan waktu itu ketika Simson sudah sadar akan kesalahannya, Simson berdoa sama Tuhan. Untuk terakhir kalinya, Simson berdoa minta kekuatan dari Tuhan. Jadi waktu itu Simson itu diikat, ya, dua tangannya itu diikat di antara dua tiang besar. Ya, ada dua tiang besar dan di sini ada Simson, dia dirantai waktu itu. Dan dia berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan aku kekuatan untuk mengalahkan orang-orang Filistin ini. Jadi di sekitar Simson itu ada orang-orang Filistin waktu itu, ramai sekali. Mereka sedang pesta. Lalu Simson mendapatkan kekuatan dari Tuhan setelah dia berdoa. Dan dia robohkan itu tiang-tiang fondasi bangunan orang-orang Filistin. Dan bangunan itu roboh, semua orang-orang Filistin itu mati. Termasuk juga Simson. Nah adik-adik, kita mau belajar sama-sama dari kesalahannya Simson. Kita mungkin lahir sebagai anak-anak yang pinter, anak-anak yang kuat, anak-anak yang rajin. Ya, Tuhan kasih banyak kelebihan kepada kita. Tetapi jangan lupa semua yang ada pada kita, kepintaran kita, kerajinan kita, kekuatan kita, itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang kasih ke kita. Jangan pernah lupa hal itu. Maka dari itu ketika kita mau melakukan sesuatu, berdoalah. Misalnya contoh, kalau kita mau buat PR di rumah, kita berdoa dulu, minta Tuhan tolong supaya kita ngerti kita mau isi apa. Ya. Ketika kita ujian, kita minta tolong juga sama Tuhan di dalam doa. Minta tolong, Tuhan, tolong ajari aku. Tolong ingatkan apa yang sudah aku pelajari tadi malam. Dan sekarang waktunya ujian aku bisa isi. Ya, ketika kita melakukan segala hal, kita mau pergi kemana dari rumah. Kita mau pergi ke sekolah. Dalam perjalanan itu berdoa sama Tuhan. Minta Tuhan lindungi. Segala sesuatu yang baik itu datang dari Tuhan untuk kita. Jadi jangan kita lupa seperti Simson. Ya, kita lupa berdoa. Kita lupa minta pertolongan Tuhan. Akhirnya apa? Suatu saat Simson kalah. Kita jangan sampai berakhir seperti Simson. Kita anak-anak Tuhan yang sudah dikasih contoh sama Tuhan. Oh ini salah. Yang kamu harus lakukan yang benar tuh ini. Kamu harus berdoa. Jangan lupa berdoa seperti Simson. Jangan tidak mengandalkan Tuhan seperti Simson. Tetapi kita andalkanlah Tuhan di dalam hidup kita. Ya adik-adik. Nah, terakhir, Lause mau bacakan ayat Alkitab buat kita. Dari Mazmur 22 ayat yang ke-20. Tetapi engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lause ulangi, Mazmur 22 ayat yang ke-20. Tetapi engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan kami banyak anugerah di dalam hidup ini. Kami tumbuh sebagai anak-anak yang pintar, anak-anak yang baik, anak-anak yang rajin, anak-anak yang taat kepada orang tua dan juga kepada Tuhan. Tapi selalu ingatkanlah kami ya Tuhan, di tengah segala kelebihan kami, segala kebaikan yang ada pada kami tetap harus bergantung kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Selalu ingat bahwa kekuatan kami itu datangnya dari Tuhan. Dan terima kasih untuk pelajaran, untuk cerita Alkitab yang Tuhan sudah berikan bagi kami pagi ini. Kami belajar dari kegagalan Simson di dalam Alkitab. Tuhan, tolonglah kami agar kami tidak gagal seperti Simson. Tuhan selalu ingatkan kami ketika kami jauh dari Tuhan. Ketika kami lupa untuk berdoa, Tuhan ingatkan kami melalui papa mama, melalui saudara kami, melalui Lause, sekolah minggu kami, dan melalui Roh Tuhan itu sendiri juga mengingatkan setiap kami untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.
adik-adik, kembali lagi dengan Lause Rahel. Bagaimana firman Tuhan hari ini? Keren ya. Oke, kita belajar dari orang yang kuat. Wah, namanya siapa tadi? Simson, betul. Ya, waktu itu Simson ditangkap orang Filistin. Sebenarnya dia itu kuat ya, kalau rambutnya panjang. Tapi karena rambutnya dipotong, dia jadi lemah adik-adik dan dia ditangkap orang Filistin. Nah, pada saat dia lemah, dia minta kekuatan dari Tuhan lagi. Tuhan, berikan aku kekuatan lagi. Wah, dan Tuhan mendengarnya. Dan Simson jadi kuat. Wah, dia dikuat lagi. Dan dia berhasil membunuh orang Filistin. Jumlahnya banyak sekali adik-adik. Dia membunuh orang Filistin dengan cara merubuhkan gedung yang ada di situ. Wah, Simson jadi kuat lagi karena siapa adik-adik? Karena Tuhan. Dia meminta kekuatan kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang super kuat. Makanya adik-adik ya, kita juga belajar ya adik-adik, ketika adik-adik lemah, ketika adik-adik sakit, mungkin ya adik-adik juga bisa minta Tuhan kekuatan. Wah, supaya sembuh lagi ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat. Betul? Oke. Nah, ada ayat hafalan dari cerita hari ini adik-adik. Dari Mazmur 22 ayat 20. Coba kita baca sama-sama ya. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Oke, nanti adik-adik bisa hafalkan ya, pelan-pelan dibantu mama papa. Kalau sudah bisa, videonya bisa dikirimkan ke Lause. Oke, coba ya. Oke deh, sekarang kita memberikan persembahan. Caranya seperti biasa, adik-adik bisa masukkan persembahannya lewat amplop ya, dan dimasukkan ke kotak. Atau bisa minta tolong papa mama untuk scan QR code atau transfer melalui nomor rekening di bawah ini. Oke, sambil kita memberikan persembahan, Lause mau tes nih. Semuanya berdiri yuk. Oke, Lause mau tanya ya, adik-adik cinta Tuhan Yesus tidak? Wah, cinta. Coba bilang, aku cinta, bikin hati ya, Yesus. Oke, sekarang bisik-bisik aja, bisa bisik-bisik? Lagi ya, 1, 2, 3. Aku cinta Yesus. Wow, oke. Sekarang teriak yuk. 1, 2, 3. Aku cinta Yesus. Oke, wah adik-adik cinta Tuhan Yesus semua nih. Kita mau memberikan persembahan sambil kita mau menyanyi ya adik-adik. Kita mau mengatakan kalau kita cinta Tuhan Yesus. Oke, berdiri semua, ikuti Lause ya. Oke, berdiri yang tegak. Hap. Oke. Oke, siap. Tegak dan katakan kau cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Jongkok adik-adik, jongkok dan bisikan kau cinta Yesus. Jongkok dan bisikan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Siap-siap lompat. Oke. Lompat dan teriakan kau cinta Yesus. Lompat dan teriakan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Sekali lagi lompat adik
Oke, lompat ya dan teriak. 1, 2, 3. Lompat dan teriakkan kau cinta Yesus. Lompat dan teriakkan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Oke, bagus sekali adik-adik. Coba Lause tes sekali lagi ya. Adik-adik cinta Tuhan Yesus? Ya, aku cinta Yesus. Oke, hebat sekali adik-adik. Silahkan duduk. Oke, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai adik-adik. Tapi jangan lupa, setelah ini adik-adik bisa langsung pindah ke Google Meet karena Lause dan teman-teman yang lain sudah tunggu di sana. Oke, sebelum adik-adik pindah ke Google Meet, mari Lause Rahel ajak kita semua untuk berdoa menutup ibadah sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami senang bisa memuji Tuhan dan mendengarkan cerita. Kami juga senang kami sudah memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami Tuhan, supaya dapat menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau bertemu Lause dan teman-teman di Google Meet. Berkati pertemuan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai ya. Adik-adik bisa pindah ke Google Meet ya. Dan Lause Rahel juga pamit. Sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkatimu. Dadah.